Siapa yang di sini yang sudah beriklan tapi hasilnya itu tidak memuaskan atau ROAS iklannya itu di bawah 10? Nah, ini dia rahasia saya untuk mendapatkan ROAS iklannya itu di atas 10. Nah, pertama itu saya melakukan risetnya itu menggunakan PP Ads. Nah, kalau kamu ingin menggunakan PP Ads, kamu langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Langsung kita menuju ke halaman PP Ads-nya terlebih dahulu. Nah, sesudah kita di halaman PP Ads ini akan saya jabarkan terlebih dahulu. Ini ada beberapa fitur. Terus ini kita bisa login terlebih dahulu nanti. Nah, ini ada produknya, advertisernya, TikTok Shop-nya, toolsnya, pricing, dan login. Nah, kita akan melakukan harga ya. Harganya ini mulai dari $77 per bulan. Ada yang 155 per bulan. Kita langsung login sebentar. Oke, ini ada di bagian TikTok Ads. Kita bisa riset di bagian sini. Terus ini kita di Ads-nya ada, SP-nya ada. Terus langsung kita buka. Lalu kita pilih platformnya itu mau apa, TikTok atau Facebook. Ini kita bisa riset nih, bagian-bagian mana sih yang konten-kontennya itu yang tingkatnya tinggi. Lalu kita bisa sortir di bagian ini negaranya mau negara apa. Misalnya negara Indonesia. Nah, kita bisa apply langsung di sini. Kita bisa pilih bahasanya, terus bisa pilih setia buttonnya itu apa, call to actionnya, terus landing page-nya itu linknya itu apa. Ini juga bisa kamu pilih formatnya apa, format videonya. Terus kamu bisa sortir sendiri, terus audiensnya mau berapa, ini kalau kamu bisa sortir juga. Impresinya itu berapa, engagementnya berapa, ini kamu bisa sortir. Lalu di sini nih kamu bisa kelihatan kalau udah sortir sesuai dengan keinginan kamu, kelihatan video-video yang sesuai dengan keinginan kamu itu sendiri. Nah, seperti ini contohnya ya. Contohnya, nah ini video yang lagi viral di TikTok. Nah, ini ada linknya, final linknya, dan terus ada impresinya berapa, itu kelihatan semua. Nah, winning produknya itu apa, bisa kelihatan juga. Winning produk di TikTok itu apa. Ini ada penjualan ya, penjualan perlengkapan. Terus ada mainan anak. Nah, kamu bisa sortir di negara-negara lain juga bisa. Ini saya pilih Indonesia ya. Kita pilih. Nah, ini kamu bisa lihat produk-produk yang berhasil diiklankan ya di TikTok. Nah, ini Facebook, kamu bisa pilih. Contohnya ini pilih di negara Indonesia. Misalnya contoh, kita pilih Indonesia. Oke, kita gini, nggak usah pilih, bisa kamu terserah mau apa. Beauty ya, beauty contoh, kita pakai beauty. Nah, ternyata di Facebook itu belum kelihatan ya kategori beauty untuk Indonesia. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, ini khusus di Indonesia, negara Indonesia. Jadi brand-brand luar juga menargetkan di Indonesia juga ternyata. Oke, kita bisa lihat di sini. Selain itu, kamu bisa lihat di ads trackernya. Nah, di ads trackernya, misalnya contohnya itu kita kamus digital ya, webnya itu apa. Misalnya kita lihat kamusdigital.co.id. Nah, kita lihat website linknya, kita audit dulu. Nah, ini kelihatan nih visitornya berapa nanti, terus landing page-nya, ad produknya itu apa. Ini kelihatan semua datanya. Kalau kamu nambahin ads tracker di sini, nah, seperti ini. Nah, ini kamu bisa pilih-pilih ya. Kalau mau sortir web-webnya itu kamu bisa pilih e-commerce-nya, terus negara-negaranya kamu bisa pilih juga. Bukan Monaco Indonesia. Nggak kelihatan. Sebentar. Nah, Indonesia apply. Habis itu ini bagian Facebook ya. Sebentar ya, belum muncul videonya.
Nah, selain itu kamu bisa menambahkan add product. Terus add produknya itu apa? Bisa kelihatan juga di sini. Nah, ini produk-produknya, ini kategorinya apa, kamu bisa pilih. Terus mau di bagian mana platformnya bisa pilih juga. Terus bisa bagian WooCommerce-nya atau apa. Ini WooCommerce itu kayak kayak apa namanya, web e-commerce dari si WordPress. Nah, ini kerja sama kayak plugin ya. Terus kamu bisa pilih apa namanya, bahasanya kamu bisa pilih, kategori. Nah, bisa kelihatan semua. Ini hampir lengkap semua ya datanya ya. Kita bisa sortir dengan lengkap. Habis itu kita ke bagian top produknya ya. Top produk. Ini top produk yang ada di semuanya keseluruhan. Sebentar saya klik salah satu. Nah, ini contohnya secara keseluruhan. Nah, ini top produknya, kamu bisa jual juga nih produk-produk seperti ini di e-commerce Shopee, terus TikTok dan lain-lain. Kamu bisa jual, atau produk-produk yang apa namanya, yang di luaran sana kayak di Belanda, di Amerika Serikat yang lagi top produk, itu kamu bisa jual di Indonesia juga yang serupa, atau kamu bikin dengan produk-produk yang serupa. Oke, habis itu kita TikTok. Ini produk yang lagi tren ya, produk yang lagi tren saat ini. Ini produk lagi tren. Terus ini kita bikin apa namanya, mencari produk kompetitor dengan sesuai dengan produk yang kita mau. Contoh, saya mengambil gambar. Ini kita mengambil gambar. Saya mau mencari sendal ya, mencari sendal. Oke, sebentar. Nah, ini gambar yang udah saya ambil ya, ambil di apa namanya, folder di saya. Gambarnya itu sendal. Nah, ini bentukannya sendal. Oke. Nah, sesuai apa, siapa kompetitor apa sih yang menjual produk yang serupa dengan saya. Nah, ini bisa kelihatan di negara Indonesia, misalnya contoh toko mana yang menjual yang serupa. Oh, ternyata tidak terdata ya. Sebentar, saya keseluruhan aja deh. Fresh, bagian TikTok. Nah, ini bisa kelihatan harga-harganya tuh apa, berapa, itu bisa kelihatan di luaran sana. Oke, langsung ke bagian ini. Kita bagian advertisernya, itu yang sering iklan tuh siapa aja di bagian Indonesia, siapa ya, kita lihat. Ini keseluruhannya platformnya maupun Facebook ataupun TikTok itu kelihatan di sini. Saya belum sortir negara-negaranya itu apa, bisa kelihatan juga. Itu top yang siapa, advertiser yang paling banyak iklan itu kelihatan nih, Geta Hook ya, di apa namanya, di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri ini juga tetap Geta Hook. Terus di bagian TikTok Shop produknya kita lihat TikTok Shop produk. Oke, kita akan lihat di bagian Indonesia. Ternyata yang penjualan tertinggi GMV-nya itu di MOS ya. Ini kita cari influencer, price dan lain-lain. Kita kalau mau kamu sortir bisa kamu sortir. Ternyata di games apa namanya, di monsnya si laptop itu, terus ada lipstick, ada alat olahraga dan lain-lain. Kamu bisa kelihatan di sini datanya. Oke. Terus ini produk-produk yang diiklanin ya, yang penjualan tertinggi dari iklan. Terus TikTok Shop Store. Oke, ini kita lihat TikTok Shop Store yang tertinggi penjualan dari iklan di bagian Indonesia. Ini ada Fantex ya, ini teknologi, ini ada lipstick. Oh, ternyata salesnya, impresinya, terus GMV-nya, terus produk yang habis terjual itu berapa, kelihatan semua di sini datanya. Skin TV, wah lengkap banget. PX, terus ada salsa kosmetik, terus belanja buku, ini bisa kelihatan semua datanya lengkap. Ini penjualan produk di TikTok tapi menggunakan iklan. Oke, ini semiliar atau menggunakan produk yang kita ingin cari nih. Misalnya produk sendal lagi ya, produk sendal saya masukkan. Bentar.
produk sendal. Nah, produk sendal di bagian Indonesia ini ada di Sebo, terus ada Miniso, terus ada Carville Shop, dan lain-lainnya. Ini banyak banget yang serupa dengan produk-produk yang ingin saya jual. Misalnya saya ingin menjual produk sendal, ini kelihatan semua siapa aja sih kompetitor saya di Indonesia sendiri, dan penjualan dari ads-nya itu berapa, ini kelihatan semua. Oke. Selanjutnya di bagian apps-nya itu, bagian apps, nah ini bagian aplikasi ya, apa namanya, kayak Gojek itu kan bentuknya aplikasi. Dan produk-produk yang apa namanya, brand Gojek ini mengiklankan di TikTok. Nah itu berapa? Nah ini misalnya Indonesia kita pilih, terus Temu. Nah aplikasi Temu ini mengiklankan di TikTok, terus di episode Grab, Sugo, terus WePlay, Remini, CapCut, Lazada, Drama Box nih yang sering saya lihat tuh, Drama Box, terus ada COC, dan masih banyak lainnya nih. Kalau scroll terus ini banyak banget. Terus di bagian developernya, kita lihat developernya. Nah ini Net Story di bagian TikTok, terus ini nggak usah sortir lah ya, bisa kelihatan semua lengkap. Bagian inilah negara kita pilih di Indonesia. Bentar. Nah Net Story tetap, terus ada Story Maxing, Temu, terus ada Skillwork, terus ada Refresh, dan masih banyak lainnya. Kita lanjut ke top aplikasi yang sering beriklan. Coba kita pilih TikTok. Nah TikTok ini ada Drama Box ya. Terus kita pilih bagian Indonesia, negara Indonesia. Oke, apply. Setelah itu sebentar. Nah ini ada di Drama Box juga tetap. Terus ada TikTok, ada Cash Royal, terus ada banyak banget ini, ada GoPay lah, ada Cici, ada Canva, dan lain-lainnya. Ini banyak banget. Terus ada new aplikasi baru yang beriklan di TikTok ya. Saya pilih ini, negaranya itu negara Indonesia. Kita pilih sebentar. Ini ada Drama Box, terus ada Temu, ada TikTok, terus ada GoPay, dan lain-lainnya. Ini banyak banget. Ini ada, selain itu ada AI toolsnya. Kamu bisa memilih video transkrip generator. Terus nih kita pilih ya, apa aja sih, ada video transkrip generatornya. Jadi video yang ada video terus ada transkripnya itu bisa dibuat di sini. Nah contoh seperti ini saya akan contohkan di YouTube saya, misalnya Kamus Digital. Bentar. Saya akan ngambil di Kamus Digital. Contoh saya ngambil video dari sini lah. Kita akan ngambil video sini, copy, terus kita akan misalnya paste di sini ya, generate. Oke, ini tools ya, beberapa tools dari AI di PP Ads. Oke, sebentar nunggu hasil dari transkripkan video yang saya masukkan dari melalui link YouTube. Oke, kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Masih 26%. Kita bisa pilih negaranya itu mau negara apa. Bahasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Contoh Indonesia, kita generate, terus video ini akan dianalisis. Kenapa konten ini viral, terus kenapa bagian-bagian apa yang sangat kontensi, apa namanya, akan meningkatkan engagement dan lainnya. Ini bisa kamu bisa lihat per menitnya, ini berapa detik. Ini misalnya hooknya itu 3 detik utama tuh hooknya, dan lainnya itu bisa kelihatan dari sini. Nah sebentar, ini dia akan menganalisis dan akan menghasilkan dari link YouTube yang tadi. Oke, tunggu.
Nah, ini hasil dari video tadi. Nah, ini video ini menunjukkan tutorial pembuatan chatbot sederhana di WhatsApp menggunakan platform NXN. Tutorial ini menjelaskan langkah-langkah menghubungkan webhook, AI Agent, dan Google Sheet untuk mengintegrasikan chatbot dengan WhatsApp. Visual didominasi oleh tampilan layar komputer dan wajah pembicara. Target audience adalah pengguna yang tertarik dengan pengembangan chatbot dan otomasi. Lengkap banget ya, hooknya berapa, terus prinsipalnya apa, ini datanya lengkap, terus storyboardsnya ya, storyboardsnya kelihatan, dialognya beberapa detiknya itu kelihatan detail seperti ini. Nah, ini cocok banget nih buat kamu yang masih kesulitan untuk merangkum skrip. Nah, kalau ini contoh misalnya kamu menghapus kayak tulisan di foto itu jadi polos, itu bisa banget. Terus ini kamu bisa video text translatornya tuh bisa, misalnya video ini kamu nggak paham nih menggunakan bahasa Korea atau apa, terus kamu translator itu bisa banget. Ini bisa video bahasanya translatornya itu apa, video teks remove yang di bawah tuh videonya kamu remove, tulisannya itu juga bisa banget. Nah, ini kalau kamu ingin bergabung langsung di link link di deskripsi ya, langsung aja daftar di situ. Jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang yang sedang membutuhkan untuk mengembangkan akun mereka. Thank you.